Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, di masa pandemi ini bukan berarti kita bermalas-malasan ya. Namun harusnya kita senantiasa semangat dalam menambah ilmu pengetahuan kita. Apalagi di masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar secara mandiri, yaitu secara via online. Langsung saja, di video kali ini kita akan belajar bersama berkaitan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel dari suatu makhluk hidup. Nah, pada konteks yang akan kita pelajari yaitu berkenaan dengan tumbuhan, berarti ini berkaitan dengan perubahan ukuran atau jumlah atau volume sel pada tumbuhan. Nah, kita contohkan misalnya tanaman yang berumur 50 hari dengan tinggi tanaman yang berumur 100 hari pasti beda kan? Ada selisih di antara keduanya. Dimana tanaman yang berumur 100 hari akan lebih tinggi daripada tanaman yang berumur 50 hari. Nah, ini merupakan salah satu indikator pertumbuhan dari suatu tanaman. Kemudian yang kedua, definisi dari perkembangan. Perkembangan itu apa? Nah, perkembangan adalah proses dari makhluk hidup itu dalam menuju kedewasaan atau pematangan fungsi organnya. Nah, misalnya tanaman, dia dikatakan mengalami perkembangan di mana menuju kedewasaan dan juga fungsi organnya telah berjalan dengan sempurna. Yaitu bisa kita lihat misalnya adalah dengan berbuahnya suatu tanaman tersebut, di mana ketika tanaman telah berbuah, otomatis sel kelaminnya yang ada pada benang sari dan putik itu telah siap, fungsi organnya telah siap. Kemudian mereka mengalami penyerbukan dan dihasilkannya suatu buah itu yang akan nantinya kita bisa memetiknya dan memakannya, ya kan? Nah, itu adalah pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Nah, kira-kira apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan diantaranya adalah yang pertama, pertumbuhan itu merupakan proses pertumbuhan ukuran volume, massa, dan juga jumlah sel. Sedangkan pada perkembangan itu proses menuju kedewasaan suatu makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Contohnya, seperti tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman itu kan kita bisa mengukurnya. Misal menggunakan mistar ketika tanaman masih bisa kita jangkau diukur dengan mistar, ya kan. Kita bisa tahu selisih tinggi tumbuhan dari hari ke hari. Tapi kalau perkembangan itu bersifatnya kualitatif. Dia itu tidak dapat diukur, tapi kita bisa tahu dari ciri-cirinya. Misalnya, tanaman yang sudah berbuah itu dikatakan telah melakukan perkembangan, di mana dia telah menghasilkan buah dari proses penyerbukan alat kelaminnya tersebut pada bunga. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah pada pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali. Nah, sedangkan pada perkembangan bersifat reversible atau dapat kembali. Kita contohkan, pada tanaman ketika dia telah mencapai tinggi tanaman 100 cm, tidak mungkin dia akan kembali lagi menjadi ukurannya misal 20 cm, itu tidak mungkin. Namun, ketika tanaman atau makhluk hidup mengalami perkembangan, maka dia akan bisa
bersifat reversibel atau dapat kembali. Contohnya, dari misal pada manusia, dia dari zigot berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi bayi, ya kan, lalu menjadi manusia dewasa, mengalami masa fertil, dan kembali lagi dia tumbuh menjadi manusia yang berumur, kemudian masa fertilnya itu sudah tidak fertil lagi. Nah, maka dari itu dia kembali lagi menjadi non-fertil. Makanya perkembangan bisa dikatakan dengan bersifat reversibel atau dapat kembali. Nah, setelah kita tahu definisi, kemudian kita tahu perbedaan dari keduanya, lalu kita aplikasikan. Berlanjut pada materi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali dengan masa perkecambahan. Jadi, tumbuhan itu tuh dari biji, ya kan? Biji yang mengalami perkecambahan, kemudian mengalami pertumbuhan, perkembangan menjadi pohon dewasa, ya. Nah, perkecambahan itu sendiri artinya adalah berakhirnya masa dormansi biji. Nah, masa dormansi itu apa? Masa dormansi adalah masa inaktif dari biji. Nah, kita tulis di sini biji yang berada pada masa dormansi, kemudian dia mengalami imbibisi. Nah, imbibisi ini apa? Aliran air masuk ke dalam biji. Jadi air masuk ke dalam biji namanya imbibisi. Nah, imbibisi itu kemudian mengaktifkan hormon pada biji tersebut. Nah, hormonnya adalah giberelin. Nah, hormon giberelin ini kemudian aktif, ya kan? Nah, dibarengi dengan aktifnya enzim hidrolisis. Nah, enzim hidrolisis itu apa saja? Yaitu ada enzim protease, ada enzim lipase, dan ada enzim amilase. Nah, ketika enzim itu aktif pun mempunyai fungsinya. Fungsinya adalah untuk memecah cadangan makanan yang ada pada biji tersebut, ya kan? Nah, cadangan makanan terus terpecah. Gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah untuk dihasilkannya energi pada biji tersebut. Kemudian setelah energi itu ada, buat apa? Nah, gunanya adalah untuk menopang atau menunjang perkecambahan dari biji tersebut. Nah, dari aktifnya enzim ini dengan hormon giberelin kemudian akan berfungsi sebagai pemecah cadangan makanan. Nah, kemudian dihasilkannya energi. Nah, energi ini untuk menopang proses perkecambahan, ya kan? Perkecambahan ini tumbuh akar dan tumbuh daun. Tunasnya, ya. Setelah kita tahu proses perkecambahan dimulai dari biji yang pada masa dormansi, kemudian melakukan imbibisi, lalu aktiflah hormon giberelin. Setelah itu aktifnya enzim hidrolisis dan berkembang menjadi perkecambahan. Kemudian kita akan mempelajari tentang tipe perkecambahan. Oke, jadi tipe perkecambahan pada tanaman itu ada 2, ya, yaitu tipe perkecambahan hipogeal dan tipe perkecambahan epigeal. Nah, tipe perkecambahan hipogeal itu adalah kotiledonya terletak di bawah permukaan tanah. Jadi kotiledon tidak ikut terangkat ketika pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan tersebut.
namanya hipogeal. Hipo berarti di bawah ya, kotiledonnya berada di bawah permukaan tanah. Sedangkan tipe perkecambahan yang kedua adalah tipe perkecambahan epigeal, di mana kotiledon atau keping biji ikut naik di atas permukaan tanah. Oke, kita gambarkan bagaimana tipe perkecambahan hipogeal dan epigeal. Yang pertama, tipe perkecambahan hipogeal ya. Ini permukaan tanah. Nah, ini kotiledon. Nah, kemudian tumbuhlah akar dan tunasnya baru naik di atasnya. Ini hipogeal. Tipe perkecambahan hipogeal ini berada, contohnya itu ada pada jagung, padi, dan juga kacang kapri. Kemudian yang kedua, tipe perkecambahan yang kedua adalah epigeal. Epigeal. Nah, tipe perkecambahan epigeal ini kotiledonnya ikut terangkat di atas permukaan tanah dari biji, kemudian tumbuhlah akar, ya. Tumbuhlah akar. Nah, kotiledonnya ikut terangkat di atas permukaan tanah bersama dengan tunasnya. Ini tipe perkecambahan epigeal. Nah, tipe perkecambahan epigeal ini contohnya ada pada apa? Tanaman apa? Contohnya ada pada tanaman kacang tanah, kacang hijau, dan juga kacang kedelai. Oke, setelah kita tahu apa itu definisi pertumbuhan perkembangan, apa itu perbedaannya, kemudian tipe perkecambahannya, dan bagaimana perkecambahan itu terjadi, lalu kita akan mempelajari tentang jenis pertumbuhan pada tanaman. Jadi pertumbuhan pada tanaman itu ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Yang pertama kita bahas tentang pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer ini terletak di ujung. Contohnya misal ada di ujung batang, di ujung akar. Nah, cirinya pertumbuhan primer itu menjadikan tumbuhan itu bertambah panjang atau bertambah tinggi, ya kan? Kemudian kenapa kok tanaman bisa tambah tinggi, bisa tambah panjang? Pasti ada faktor penunjangnya. Nah, yang berperan dalam pertumbuhan primer itu adalah meristem apikal atau meristem ujung. Ya, makanya terletak di ujung, misalnya di ujung batang, di ujung akar, ya kan? Nah, meristem apikal itu apa? Nah, meristem apikal adalah jaringan meristem yang selalu membelah, letaknya berada di ujung batang dan juga ujung akar. Nah, kita akan bahas tentang struktur akar. Nah, struktur akar tuh terbagi menjadi 3. Ini ada yang pertama, ada zona, namanya zona pembelahan. Zona pembelahan. Di zona ini, sel-sel pada akar itu akan terus membelah. Nah, kemudian di atasnya ada zona elongasi. Nah, zona elongasi atau zona pemanjangan. Jadi setelah sel membelah, kemudian sel mengalami pemanjangan. Nah, setelah mengalami pemanjangan, kemudian di atasnya ini tepat bersamaan dengan rambut akar itu adalah zona diferensiasi. Nah, setelah sel mengalami pembelahan, sel mengalami pemanjangan, pun sel mengalami perubahan atau diferensiasi, di mana sel berubah menjadi sel-sel yang berbeda. Misalnya menjadi korteks pada tanaman, mempunyai fungsi tersendiri, ya kan? Kemudian tadi kita sudah bahas tentang pertumbuhan primer. Nah, yang kedua jenis pertumbuhan pada tanaman adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder itu menyebabkan tumbuhan menjadi lebar. Ya, kita lihat pada tanaman. Batang tanaman akan semakin lama akan melebar, ya kan?
seiring perkembangannya, seiring pertumbuhannya, maaf. Nah, ini kenapa kalau tadi pertumbuhan primer disebabkan oleh meristem apikal, nah kalau misalnya pertumbuhan sekunder disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh aktivitas kambium. Oke, kita bahas ya, berkaitan dengan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini berkaitan dengan aktivitas kambium. Kita tahu, misalnya ini adalah kambium ya kan. Kemudian ini, nah ini adalah phloem, ini adalah xilem, ini kambiumnya. Pertumbuhan sekunder dipengaruhi oleh pertumbuhan kambium ini. Nah, semakin lama pertumbuhan suatu tanaman, maka nantinya xilem phloem ini akan menjadi xilem phloem sekunder. Ini xilem phloem sekunder ini yang menjadi faktor dalam pembentukan lingkaran tahun pada batang. Nah, kita lihat pada tanaman yang sudah besar, kemudian batangnya lebar, ya kan? Batangnya tebal. Nah, kita iris, nanti di dalamnya itu terdapat lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini yang menunjang, di mana menjadikan batang tersebut semakin tebal. Nah, pertumbuhan sekunder pada tanaman juga dapat menyebabkan terbentuknya kambium gabus atau velogen. Selain terbentuknya lingkaran tahun dan dibentuknya kambium gabus atau velogen, kemudian tadi secara tidak langsung sudah kita bahas tentang pelebaran batang, ya kan. Semakin banyak lingkaran tahun, nah semakin batang itu pun lebar, ya kan. Nanti karena ada penunjang dari xilem phloem sekunder tersebut. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bahas tentang pertumbuhan tanaman, ada dua kan, primer dan sekunder. Nah, mengenai tentang perkembangan pada tanaman, perkembangan itu tadi dengan definisinya, di mana menuju kedewasaan atau matangnya fungsi-fungsi organ. Jadi tanaman yang mengalami perkembangan, matangnya fungsi organnya, kemudian menghasilkan menghasilkan buah, ya kan. Tumbuhan di mana sel-sel kelaminnya matang dan akan dihasilkan bunga. Bunga kemudian mengalami proses penyerbukan dari benang sari dan juga putik. Benang sari itu alat kelamin jantannya ya. Nah, putik alat kelamin betinanya, di mana sel ovum berada pada putik tersebut, di dalam kaitannya dengan putik tersebut. Nah, ini nanti akan menghasilkan buah. Nah, kemudian suatu tanaman akan tumbuh subur apabila nutrisinya tercukupi, ya kan. Nah, selain itu pun ada faktor-faktor lain penunjang pertumbuhan dan perkembangan. Faktor itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa? Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam tanaman tersebut. Nah, misalnya yang pertama, faktor internal itu dibagi menjadi dua, kawan-kawan. Ada intrasel dan juga intersel. Nah, yang pertama faktor internal intrasel, yaitu contohnya adalah gen, di mana ini berasal dari hereditas atau pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, makanya gen ini diturunkan, ya kan. Tidak jauh lah pasti. Suatu keturunan tidak akan luput kemiripannya dari induk. Nah, kemudian yang kedua, intersel. Nah, faktor intersel ini contohnya adalah hormon.
Nah, pada tumbuhan berarti fitohormon. Fitohormon itu ada bermacam-macam. Ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam traumalin, dan juga kalin. Ada juga asam absisat. Nah, auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam traulin, dan kalin ini merupakan hormon pemicu pertumbuhan. Sedangkan hormon asam absisat itu adalah hormon penghambat pertumbuhan. Kemudian kita akan bahas beberapa fungsi hormon tersebut. Yang pertama berkaitan dengan giberelin. Nah, giberelin ini salah satu fungsinya adalah tadi pada proses perkecambahan yang telah kita bahas, di mana ketika biji telah melewati masa dormansi, kemudian mengalami imbibisi, lalu aktiflah hormon giberelin. Nah, hormon ini berperan penting dalam proses perkecambahan. Nah, kemudian tentang asam traumalin. Nah, ketika tanaman terluka, nah, secara otomatis pun dia akan menyembuhkan dirinya dengan bantuan hormon asam traumalin ini agar lukanya tertutup dan tumbuhan itu bisa menjalankan aktivitasnya normal kembali. Karena ketika bagiannya terluka atau bagiannya mengalami mengalami perbedaan fungsi, nanti akan menghambat ke jalannya fungsi yang lainnya karena mereka saling menunjang satu sama lainnya. Nah, kemudian hormon etilen ini biasanya ketika buah itu matang, dia pasti akan ada aromanya tersendiri. Misalnya mangga yang setengah matang, kemudian kita tutup dengan kain, ya kan, berfungsi itu kenapa kan, kemudian kan mangga itu jadi cepat matang kan diharapkannya. Nah, itu kenapa kok bisa cepat matang? Ya karena ketika mangga tersebut tertutupi, gas etilen dari mangga tersebut akan berkembang semakin banyak. Nah, gas etilen ini yang merupakan peran dari pematangan suatu buah gitu. Nah, kemudian setelah kita bahas tentang faktor internal, nah yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar tanaman. Faktornya contohnya adalah jelas cahaya matahari, intensitas cahaya, di mana cahaya berperan penting dalam proses fotosintesis, ya kan. Terus yang kedua adalah suhu. Yang ketiga adalah kelembaban, dan yang keempat adalah air mineral. Nah, ketika tanaman kekurangan air dan mineral, maka proses dalam pertumbuhannya pun akan terhambat. Oleh karena itu, tanaman harus cukup nutrisinya agar bisa tumbuh dengan subur dan diharapkan menghasilkan kebermanfaatan, ya kan, untuk kita semua. Nah, kemudian itu ya tadi tentang faktor internal dan faktor eksternal. Sedikit saya akan membahas tentang beberapa fungsi hormon fitohormon tadi. Yang pertama adalah auksin. Nah, hormon auksin ini struktur yang paling dikenal adalah IAA atau indole acetic acid. Nah, di mana strukturnya itu mirip dengan asam aminotriptofan. Nah, aktivitas dari hormon auksin ini dihambat oleh cahaya matahari. Ini, misalnya kita praktek biji kacang hijau yang kemudian itu ditaruh di kapas, lalu kita kasih percikan air yang cukup. Nah, kita letakkan pada gelas aqua bekas, lalu kita letakkan pada bawah longan tempat tidur. Nah, itu lorong tempat tidur. Nah, itu nanti
tanaman akan tumbuh semakin tinggi. Jadi kita bandingkan sama yang kita letakkan pada yang terkena sinar matahari, pasti akan terjadi perbedaan selisih tinggi yang sangat signifikan, di mana yang di bawah lorong itu tempat tidur akan lebih panjang tumbuhnya karena pengaruh sifat ini hormon auksin daripada yang kita letakkan di bawah cahaya matahari. Tapi selain tinggi itu, kita pun lihat perbandingannya dari segi warna daunnya. Di bawah lorong itu nanti selain dia tinggi, tapi ya kelemahannya itu adalah daunnya berwarna kuning. Sedangkan yang di bawah cahaya matahari itu daunnya berwarna hijau dan batangnya itu kekar. Kenapa? Ya karena lebih sehat yang terkena cahaya matahari, karena dalam proses fotosintesisnya tidak terhambat karena cukup intensitas cahaya mataharinya. Sedang di bawah lorong, ya memang auksinya banyak, namun tanamannya menjadi kurang segar dan tidak sehat. Kemudian, ini fungsi dari hormon auksin itu sendiri adalah merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, merangsang pembentukan akar, merangsang pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, kemudian ada merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, kemudian merangsang absisi atau pengguguran pada daun, dan berperan dalam dominansi apikal. Kemudian yang kedua adalah fungsi hormon giberelin, yaitu merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel, memecah dormansi biji, merangsang perkecambahan biji, dan merangsang pembungaan juga pembuahan. Kemudian hormon sitokinin. Hormon sitokinin ini berfungsi bersama dengan auksin dan juga giberelin, yaitu merangsang pembelahan dan pemanjangan sel, menghambat dominansi apikal oleh auksin, jadi ini lawannya auksin ya. Kemudian merangsang pemanjangan titik tumbuh, lalu mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio dan lain sebagainya. Oh, ini peran penting dari sitokinin adalah menghambat proses penuaan atau senesens dari daun, bunga, dan buah dengan cara mengontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel daun. Nah, kemudian fungsi dari hormon asam absisat atau ABA. Nah, adalah mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh, memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Misal contohnya pada pohon jati ya kan, dia menggugurkan daunnya ketika musim kemarau, ditujukan untuk mengurangi penguapan dari tanaman tersebut karena menjaga intensitas mineral dalam diri tanaman tersebut. Kemudian membantu menutup stomata daun untuk mengurangi penguapan, dan juga masih ada fungsi yang lainnya. Lalu hormon gas etilen. Fungsinya adalah mempercepat pematangan buah. Contohnya tadi misal pada mangga yang setengah matang kemudian ditutup dengan kain rapat. Nah, itu tuh ditujukan agar gas etilen bisa terproduksi secara maksimal, yang mana akan mempercepat pematangan mangga tersebut. Kemudian menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan. Lalu ada merangsang proses absisi, terus interaksi antara etilen dengan auksin memacu proses pembungaan. Lalu tentang hormon kalin itu ada jenisnya. Ada filokalin memacu pertumbuhan daun, kaulokalin memacu pertumbuhan batang, rizokalin memacu pertumbuhan akar, dan yang terakhir adalah antokalin, yaitu memacu pertumbuhan bunga. Lalu fitohormon yang terakhir adalah hormon luka atau kambium luka atau asam traumalin, di mana hormon ini merangsang sel-sel daerah luka menjadi bersifat meristematik sehingga mampu mengadakan penutupan bagian yang luka, di mana vitamin B12 atau riboflavin
peridoksin, vitamin B6, asam askorbat, vitamin C, tiamin, vitamin B1, asam nikotinat, merupakan jenis vitamin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Oke, vitamin berperan sebagai kofaktor. Oke, demikian pembahasan atau pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dimulai dari definisinya, perbedaan keduanya, kemudian proses perkecambahan, terus tipe-tipe perkecambahan, faktor yang mempengaruhi, ada yang eksternal dan internal tadi ya kan. Dan ada juga tentang hormon-hormon tadi dari faktor internal pertumbuhan dan perkembangan. Semoga di pembelajaran kita kali ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawakan kebermanfaatan bagi kita semua. Tetap semangat, jangan lelah dalam menggali ilmu pengetahuan, dan salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.